Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan ini ya memastikan bagaimana ketika big data itu kita olah, dan ini sedikit trial ketika Anda nanti menjelang UAS harus bisa, karena ini tugas individu. Bagaimana memastikan bahwa berapa banyak responden atau berapa banyak sampling yang harus dilakukan analisa. Nah, kebetulan hari ini kita akan mencoba bagaimana menentukan masing-masing sampling berdasarkan nomor induk mahasiswa kalian. Bagian belakangnya berapa, ya. Jadi nanti masing-masing orang akan berbeda-beda, jadi memang bisa berbeda-beda gitu ya, bisa berbeda-beda, dan diharapkan masing-masing itu menjadi bagian gitu ya, artinya yang ditetapkan atau yang ditentukan oleh kalian sendiri gitu ya, yang ditentukan oleh kalian sendiri akan berbeda-beda jawabannya gitu, dan akan berbeda-beda modelnya. Yang kita siapkan adalah clue-nya sehingga kalian bisa membentuk atau menata gambaran dari soal yang dibuat. Oke, baik, kalau ada pertanyaan seperti ini ya, jadi ada angket seperti ini. Contoh soal, ya, contoh soal. Berarti nanti bentuknya ada tabel. Nah, ada tabel ini sebagai tabel awal untuk menunjukkan nanti kalian harus pada baris berapa. Kita menggunakan uji satu pihak 0,05 ya. Ini bukan 0,005. 0,05, atau kalau menggunakan dua pihak atau two tilet kita menggunakan 0,10. Kalau kita menggunakan satu one tilet kita menggunakan 0,5. Nah, ini jumlah sampel DK. DK ini adalah sampling yang akan kita buat. Nah, kalau ada soal seperti ini belum terbaca ya, belum tershare ya. Saya ulang lagi. Nah, apakah sudah terbaca di monitor kalian? Baik, kalau nanti ada soal seperti ini, adakah pengaruh ya? Jadi kalau soalnya umpamanya Pak Yitno sebagai mahasiswa dengan nomor induk mahasiswa 9937000030, ini adalah nomor induknya Pak Yitno waktu jadi mahasiswa di jurusan Teknik Industri dengan NIM NIM-nya adalah 9937000030, berarti Pak Yitno urutan ke-30, maka saya harus sampling saya harus 30 orang ya. Jadi harus 30 orang. Datanya, kalau saya mengambil data, nanti soal datanya, big datanya seperti ini. Nah, seperti ini. Berarti Pak Yitno mengurutkan 30 orang. Ini kalau atas 1 berarti 2, 3, berarti ini sampai dengan 31 ya. Jadi ini saya hapus. Ini harus saya hapus atau saya delete cell. Berarti ini sejumlah, ingat ya, atas ini untuk ngasih nomor kode, yang bagian bawah hilang lagi. Sinyalnya hilang. Oke, berarti kan Pak Yitno harus sampelnya 30 karena NIM-nya Pak Yitno 30, maka samplingnya harus 30. Berarti kalau sampai ke bawah 31 ya, jadi 31. Berarti ini 30 orang. Maka kemarin syaratnya adalah file save as, ya, saya taruh di D. Oke, big datanya ininya harus CSV delimited. Oke, big data, atau ini mungkin data Pak Yitno 1 ya. Jangan lupa naruhnya biar tidak jadi masalah.
Kemarin lupa naruhnya, jadi morat-marit datanya ya. Oke, yang ini kita tutup. Baik. Setelah CSV kita punya, setelah CSV-nya punya, maka kita kembali ke soal. Ya, Pak Yuto harus menggambar seperti ini. Harus gambar seperti ini, berarti harus ada X-nya lebih dari 1, ada 5X, Y-nya ada 2. Judul penelitiannya adalah pengaruh motivasi kerja, gaji pokok, bonus harian, keahlian, masa kerja terhadap kinerja dan kepuasan kerja karyawan. Jadi ada 5 variabel bebas dan ada 2 variabel terikat. Ya. Jadi kalau ada judul seperti ini, maka gambarannya seperti ini. Maka saya harus membuka PLS. Buka PLS-nya. Kalau kemarin sudah running, harus sering saya share screen. Berarti kalau sudah running seperti ini, tinggal start. Oke, kita start. Kita file baru, new. Ambil data Yitno 1 untuk ngasih nama gitu ya. Yitno 1. Pengambilan datanya di mana? Tadi di D. Saya taruh di D, ini Pak, data Yitno 1, CSV. Open. Oke, ininya saya pilih koma di CSV separatornya. Delay banget. Oke, saya ulang lagi. Model name-nya saya kasih data Yitno 1, pengambilan data yang tadi di CSV-kan. Terus kemudian CSV separatornya saya pilih koma. Ini ada koma, ada semikoma, bergantung tipe laptopnya. Saya pilih koma, oke. Maka tampilannya seperti ini. Kalau sudah seperti ini berarti jalan ya, running. Oke. Harus menggambar seperti apa? Gambarnya adalah seperti ini tadi. Ya, ingat gambarnya seperti ini. Oke, saya ulang lagi. Saya harus gambar seperti ini untuk bentuknya. Oke, kembali ke PLS-nya. Oke ya, saya lebarkan biar enak gambarnya. Saya harus menggambar X-nya ada berapa tadi? X-nya harus ada 3 di samping sini. 1, 2, 1, 2. Terus kemudian ada di sini 1. Ada di sini 1. Biar nggak tabrakan ada di sini 1. Nah ini biar nggak tabrakan saya turunkan ke sini. Ini ya. Oke. Mengasih label. Ini adalah X1. Enter. Ini adalah X2. Enter. Ini adalah X3. Enter. Ini adalah X4. Enter. Ini adalah X5. Ini adalah Y1. Ini adalah Y2. Oke.
Oke, kita hubungkan masing-masing sesuai dengan gambar. Ini dihubungkan dengan 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 ini, dan ini dihubungkan dengan ini. Bagaimana memasukkan data X1 kita drag X1, X2, X1, X2. Saya salah ngasih data ya. Kita coba lihat data source-nya. X1-nya ada 3. Salah. 11 X. Salah. Saya ulang, X1, X21, 21, X22, X31, X32, X34, 33, X41, X42, X51, X52, X53, satu ya. Coba. Bener enggak di sini? Kalau kita lihat di sini ya, kita apakah sudah berubah? Belum berubah ya. Kalau belum berubah, oke, kita masukkan X1-nya ada di sini, coba. Sorry. Saya ulang lagi. Bentar, CSV-nya X1, X21, X31, X41, X51, X52, X52. Oke. Saya ulang ya. Saya coba masukkan file new data 1, data YIT01. Saya coba masukkan lagi datanya yang CSV. Bisa. File set as. File set as. Data 2 saja. Oke, saya input data 2, coba data 2 ini. Data 2 ininya adalah koma. Kita oke. Oke, bisa ya. Kita mulai gambar yang kayak tadi. Kita urutkan. 1, 2, 3, 4. Kita tarik ke samping. Terus kemudian di sini. Terus kemudian di sini. Terus kemudian di sini. Oke, kita kasih nama X1, X2, X3, X4, X5, enter. Y1, enter. Y2.
Oke, kita hubungkan. Ini dihubungkan dengan ini sesuai gambar. Ini dihubungkan dengan ini sesuai gambar. Ini dihubungkan dengan ini. Ini dihubungkan dengan ini. Ini dihubungkan dengan ini. Y1 dihubungkan dengan Y2. Oke, kita masukkan data. X1-nya ada 2. Kita pilih yang ini left. X1-nya ada 2. X2-nya juga ada 2. X3-nya punya 3 variabel. X4-nya punya 2 variabel. Nah, X5-nya punya 3 variabel, kita taruh di bottom supaya bisa di bawah. X5-nya kita taruh di bottom. Nah, gini ya tampilannya. Kemudian Y1-nya kita kasih di Y2, Y1-nya ada dua item, 2 indikator variabel. Nah, Y2-nya juga sama. Nah, ini sudah sesuai dengan gambar atau sesuai pada soal. Kita lihat soal. Kita lihat permintaan soalnya seperti ini ya. Jadi nanti kalian boleh memodel ya. Berarti sebenarnya ini modeling, model analisa. Ini permintaan model ya. Soalnya seperti ini. Tapi kalian nanti boleh menggeser-geser, entah mau ditaruh di samping. Bisa jadi ini kan yang ini kan tidak jadi kita pindah ya. Bisa jadi yang ini pindah ke sini. Boleh saja. Tapi harus tahu persis apa yang diinginkan oleh soal ini. Tidak boleh yang pasti tidak ada di dalam soal X2 atau X2 berpengaruh terhadap Y2, enggak ada. Jadi harus paham. Berarti X5 itu enggak ada pengaruhnya terhadap Y1. Harus tahu soal saja. Boleh memodifikasi tetapi harus paham soal. Oke. Oke, kita kembali ke hasil analisa. Nah, ini tampilan analisa ya. Jadi tadi sudah ditunjukkan bahwa tampilan analisanya seperti ini. Maka ini harus disimpan ya. Caranya kemarin sudah. Cara menyimpannya adalah di PLS, kemudian ekspor gambar ini sebagai gambar 1 gitu ya. Oke, ini sebagai gambar awal. Kita ekspor. Ekspornya adalah menggunakan PNG. Save. Oke, berarti berhasil. Maka di D berhasil. Bagaimana ini menjadikan analisis pertama? Maka kita lakukan analisis pertama. Ya. Sesuai dengan yang kemarin, untuk analisis pertama adalah PLS, kita menggunakan kalkulasi model. Ya, pilih kalkulasi model. Klik. Kalau begini oke, berarti ini running. Jalan. Kalkulasi model. Oke. Maka ini harus disimpan. Ya, harus disimpan. Simpan. Kita simpan lagi, ekspor. Ini adalah analisa awal. Analisa 1 gitu ya. Analisa 1. Bunyinya adalah kalkulasi model atau model kalkulasi. Kalkulasi. Oke. Kita simpan, nanti harus ditampilkan di masing-masing gambar. Oke. Analisa terakhir adalah menggunakan bootstrapping ya, dilakukan bootstrapping. Oke, kita kasih di sini, kita taruh di D. Kenapa itu naruhnya di D? Kita save. Nah, ini yang disebut dengan hasil terakhir. Kita stop, kita tampilkan lagi. Kita tunjukkan yang
Nah, cara melihatnya ada di mana? Cara melihatnya di sini. Kita lihat di D, kita lihat di data ini, di E. Nah, kita bisa lihat di sini karena Pak Itno menggunakan Opera, jadi bisa ditunjukkan pada analisis Opera hasil bootstrapping-nya. Nah, yang kita ambil adalah ini, hasil uji T. Ya, hasil uji T. Kita copy result hasil uji T ini untuk melihat berapa hasil T statistiknya. Kita copy saja. Oke, kita pindahkan ke jawaban. Oke, kalau sudah begini, maka jawabannya oke ya. Jadi kita kopikan, ini hasil jawabannya yang tadi. Oke, kita sudah di sini. Oke, ini. Nah, urutannya bagaimana menjawabnya? Pertama adalah memasukkan gambar yang pertama. Memasukkan gambar model. Kita input, kita masukkan gambar model yang sudah dibuat pertama kali, gambar model awal. Ya, ini gambar model awal, ya. Terus kemudian gambar hasil analisa. Kita insert juga gambar hasil analisa yang ini, analisa kalkulasi. Oke. Nah, terakhir kita harus menginput gambar dari hasil bootstrapping. Ekspor gambar stropping, gambar analisa 2, bootstrapping. Oke, gambar bootstrapping-nya ya, kita insert. Kita insert hasil bootstrapping-nya yang terakhir adalah ini. Nah, selanjutnya bagaimana menerjemahkan hasil penelitian ini? Hasilnya kan ini ya, result-nya. X1 terhadap Y1. Ya, X1 terhadap Y1. Pengukurannya adalah di sini. Pengukurannya adalah di sini. Maka hipotesis diterima. Ya, jadi begini. Ini kita copy juga. Kita copy untuk mempertimbangkan. Oke. Perhatikan N K30 berarti Pak Yitno tadi menggunakan 30 sampling, menggunakan 30 sampling ya. Masih terlihat PPT, masih terlihat monitornya Pak Yitno? Masih, 30 Pak. dikurangi. Oke, K-nya itu adalah X. Kita punya berapa X? Kita punya 5X ya. Jadi 5. Maka 30 dikurangi 5 berarti berapa? Kita copy di sini. 30 kurangi 5 27 ya. Berarti T tabelnya 27. Kita lihat hasil T tabel 27 itu berapa? Kita lihat baris ke-27. Kita lihat gambar. Baris ke-27, kita lihat tabel yang pertama kali. 20 urutan 27, kemudian ambil yang 0,05, 27 0,05. 1,703. Ini baris ini ditarik dengan penggaris. Urutan ke-27 pada 0,05 itu nilainya 1,703. Jadi patokannya adalah 1,703. 1,703.
703. Maka dari sini kalau pengen diterima ya, kita copy. Berarti patokannya kalau memang hipotesis penelitian ini diterima adalah jika T hitungnya harus lebih besar daripada 1,703. Oke, hipotesisnya kita lihat. Hipotesis pertama adalah pengaruh motivasi kerja. Jadi ini hipotesis ya. X1 terhadap Y1. Pengaruh motivasi kerja terhadap Y1, kinerja. Maka kita lihat pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja. Berapa T-nya? 6,113. Berapa T-nya? T hitungnya, sama dengan 6, dari sini ya, dari tabel 6,113. Maka jika T hitung harus lebih besar daripada T tabel itu. Maka tulis di sini. T hitungnya berapa? T hitungnya adalah 6,113 lebih besar daripada 1,79, maka hipotesisnya diterima. Sehingga bunyinya begitu, sehingga apa? Sehingga ada pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan PT Agrindo Puncak Karya. Ya, jadi berarti pada X1 diterima ya, hipotesis pada X1. Kemudian bagaimana dengan hipotesis kedua, X2 terhadap Y1? Kita copy saja ya. Hipotesis kedua terhadap X2. Bunyinya adalah X2. Ya, hipotesis kedua adalah pengaruh, kita lihat judulnya, pengaruh gaji pokok. Berarti ini kan gaji pokok. Pengaruh gaji pokok terhadap kinerja. Oke, kita lihat X1, X2 terhadap Y1. Berapa nilainya T? 3,212. Iya. 3,212 itu lebih besar atau lebih kecil dari 1,703? Berapa, Rek? Lebih besar atau lebih kecil? 3,12 itu lebih besar atau lebih kecil dari 1,703? Lebih besar. Oke, lebih besar ya. Berarti lebih besar dari 3,212. Patokannya adalah 1,703. Maka hipotesis diterima sehingga ada pengaruh gaji pokok terhadap kinerja karyawan PT Agrindo Puncak Jaya. Bagaimana dengan hipotesis ketiga? X3 terhadap Y2. X3 terhadap Y2. Hipotesis X3. Bunyinya X3 adalah apa? X3 di sini kita lihat soal terhadap Y2. X3-nya adalah bonus harian terhadap kepuasan kerja. Ya, jangan lupa ya, ini Y2 ya, Y2. Berarti pengaruh bonus harian
terhadap kepuasan kerja. Bukan lagi kinerja ya, kepuasan kerja. X-nya berapa? Kita lihat X3 terhadap Y2. Baris X3 terhadap Y2 nilainya 2,644. Nilainya adalah 2,644. 2,644. Masih lebih besar atau lebih kecil terhadap 1,703? 2,644 lebih besar atau lebih kecil dari 1,703? Masih lebih besar, Pak. Lebih Besar ya. besar. 2,644. Maka hipotesisnya masih diterima sehingga ada pengaruh bonus harian terhadap kepuasan kerja, bukan kinerja ya. Kalau kinerja X1. Jadi judul yang terhadap atau ada judul pewanjang terus terhadap berarti di belakang kalimat di belakang terhadap itu sama dengan itu berarti nilai Y ya terhadap kepuasan kerja. Perhatikan ya, kalau ada seperti ini perhatikan ya, besar begini. Kalau ada judul seperti ini ya. Judul pewanjang seperti ini selama ini di belakang terhadap. Oke, kalau ada judul seperti ini yang hijau, ini saya kasih warna hijau. Berarti ini X ya. Tapi kalau sudah di belakang terhadap ini ya, sisanya ini yang saya kasih warna merah, berarti ini Y. Berarti Y-nya ada berapa? Ada 2 karena kinerja dan kepuasan kerja. X-nya ada berapa? Ada 5, motivasi kerja, gaji pokok, bonus harian, keahlian, masa kerja. Ya. Paham ya? Selama di belakang terhadap, kalau di belakang terhadap berarti menjadi Y. Kalau di depannya terhadap berarti menjadi X. Paham ya? Ini yang sulit menerjemahkan, ini yang paling sulit ya. Kalau kamu pinter ini wes langsung pinter skripsi kamu ya. Oke, bagaimana dengan X4? Kita tadi salah nulis X4 ya, mohon maaf. Ini X4-nya harusnya X4 keliru ketulis apa ya? Bentar. Oh ya, salah nulis menjadi IY, X3 ini harusnya X4 ya.